Ji, mulai. Mulai lah. Yuk, Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab satu permintaan dari pemirsa setia, yaitu pendukung Riza Manisi Channel. Insya Allah segera akan kami terangkan tentang syarat-syarat apa saja yang menjadi orang menjadi peruqyah itu. Inilah akan kami terangkan lebih lanjut. Sebagai seorang peruqyah, maka ada dua hal yang harus kita ketahui. Satu, biasanya peruqyah itu memang dari turunan, ya dari kakek buyutnya atau mbah-mbahnya, sehingga tanpa dia itu belajar, tanpa dia itu meguru, dia sudah bisa ada turunan dari mbah-mbahnya terdahulu. Dan yang kedua, yaitu tipe orang yang dia memang tidak akan bisa atau dia punya turunan tapi dia membutuhkan seorang guru untuk membuka diri dia menjadi seorang peruqyah. Nah, yang kedua inilah yang akan saya jelaskan bagaimana syarat menjadi seorang peruqyah. Yang pertama yaitu orangnya harus benar-benar yang tunduk dan patuh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu menjalankan syariat Allah, tidak lepas dari sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, sampai dengan segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dia jalani. Muamalah ma'allah dia kuat, muamalah ma'anas juga harus kuat. Ini syarat yang pertama. Yang kedua yaitu mausuqun bihi. Apa maksudnya dari mausuqun bihi? Orang ini harus menjadi orang yang terpercaya. Mausuqun bihi artinya terpercaya. Dalam artian apa? Sebagai seorang peruqyah, dia harus memang benar-benar orangnya bisa dipercaya. Tidak asal dia ngomong, tidak asal dia memutuskan satu keputusan kepada seorang pasien, tapi benar-benar dia yaitu berhati-hati dan lebih-lebih dia bisa dipercaya oleh orang-orang sekitarnya. Karena apa? Karena ilmu yang kita jalani ini yaitu bukan ilmu yang sembarangan, yaitu kita ini memang benar-benar menjalani ilmunya Allah. Maka
kita selain menjalankan syariatnya Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Yang kedua yaitu kita harus menjadi orang yang benar-benar terpercaya. Tidak mudah kita membohongi orang. Karena apa? Ketika kita sudah masuk ke dalam ruang lingkup ru'yah, susah kalau kita orangnya tidak bisa dipercaya. Maka setiap pasien akan kita bohongi. Dengan tujuan apa? Tujuan agar pasien percaya kepada kita. Akhirnya apa yang terjadi? Tujuannya yaitu uang, ya, kehidupan duniawi gitu. Oh, ibu ini sakitnya ini dibuat orang, tidak jauh dari rumah ibu orangnya, bisa jadi tetangga sendiri. Padahal kalau benar-benar dilihat, penyakit ibu ini tidak dibuat orang dan memang alami. Nah, inilah yang harus kita pegang. Syarat yang kedua menjadi seorang peruqyah adalah dia dapat dipercaya. Fatal kalau dia seorang peruqyah tapi tidak bisa dipercaya. Akhirnya apa? Banyak korban nantinya. Berobat sana, berobat sini, sudah habis banyak, tidak kunjung sembuh. Padahal penyakitnya tidak ada hubungannya dengan penyakit non medis. Fatal nantinya, kasihan. Baik kasihan terhadap seorang pasien, yang kedua kasihan pada keluarganya, berharap penuh untuk kesembuhan seorang pasien, dan yang ketiga akhirnya apa? Habis semua harta yang dia miliki hanya untuk kepercayaan sepenuhnya kepada seorang peruqyah itu sendiri. Padahal peruqyah tersebut tidak dapat dipercaya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga yaitu syarat menjadi seorang peruqyah yaitu lungguhe kudu kuat. Nah, maksudnya lunggune kudu kuat itu apa? Ya duduknya ini harus kuat. Apa maksudnya? Zikir, wirid, selalu mengingat Allah, selalu wirid dengan Allah, selalu zikir dengan Allah, bermunajat kepada Allah. Ini harus kuat di duduk kita, merenung kita. Zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salawat kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini harus ajak dan istiqomah. Kenapa? Sebagai seorang peruqyah, kalau duduknya lungguhe tidak kuat, wiritannya jarang, zikirnya juga jarang, bagaimana dia memposisikan diri dia? Powernya tidak akan ada, tidak akan keluar powernya. Oleh karena itu menjadi seorang peruqyah, dia harus lungguh nih kudu kuat, wirid kudu kuat, zikirnya kudu kuat, ingat kepada Allah terus menerus, terus menyambung bersolawat kepada Kanjeng Nabi terus menerus, tidak akan pernah putus. Kalau manusia normal, dia bukan seorang peruqyah, mungkin wiridannya 33, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi seorang peruqyah harus lebih dari itu. Bisa jadi wiridannya la ilaha illallah 100 kali, bersolawatnya 100 kali, bahkan lebih. Dan itu terus menerus harus istiqomah, tidak boleh putus dari wirid zikir kepada Allah. Bacaan Qur'annya juga terus, hafalannya yang dia hafal, Al-Fatihah terus dibaca terus. Fatihah bukan hanya untuk kewajiban dia membaca ketika sholat saja, tetapi membaca Fatihah dia ikut dengan tujuan sebagai zikir Fatihah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Sebagai seorang peruqyah itu tujuannya mengisi diri,
kalau bahasanya itu menyimpan tenaga, power full dalam diri kita. Ya. Kalau kita sudah diisi diri ini dengan zikir wirid, selalu bermunajat kepada Allah, maka ketika kita bertemu dengan orang yang kesurupan, bertemu dengan orang yang memang diganggu dengan dari barang-barang yang negatif, kita baru datang saja, powernya kuat, wiridnya kuat, zikirnya kuat, maka jin yang ada di dalam tubuh pasien tersebut tidak akan lama, dia akan merasa panas dan cepat keluar dari dalam diri seorang pasien. Inilah tujuannya. Syarat sebenarnya di seorang ruqyah harus kuat duduknya, kuat lungguni, kuat zikir, kuat wirid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bohong kalau dia bilang atau ngomong bahwa diri dia seorang peruqyah, tapi dia tidak mau wirid, dia tidak mau zikir, dia tidak mau munajat kepada Allah, berarti dia bukanlah seorang peruqyah syariah, tetapi bisa jadi dia mempunyai khadam, pendamping dari bangsa jin untuk membantu diri dia menyelesaikan masalah-masalah dari diri pasien. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang keempat yaitu syarat menjadi seorang peruqyah ada kemauan yang kuat untuk belajar, ada kemauan yang lebih, bukan hanya aku kepingin jadi peruqyah cukup itu enggak, tapi ada kemauan. Apa maksudnya? Ada usaha, bukan terus ketika baru melangkah kita belajar sudah merasa bosan, sudah merasa jenuh, sudah tidak ingin meneruskan wirid zikirnya setiap harinya, maka dia bukanlah seorang peruqyah sejati. Oleh karena itu, syarat yang keempat ini benar-benar harus benar punya tekad yang kuat. Dia untuk apa? Punya kemauan yang kuat sebagai seorang peruqyah. Akan niat di awal harus lillahi rabbil alamin, harus lillahi ta'ala, bukan untuk yang lain. Karena kalau kita sudah masuk ke dalam ilmunya Allah, maka niatnya hanya satu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belajar ruqyah niatnya ingin nanti dapat pasien yang banyak, niatnya nanti supaya ada pasien kita tarik sekian untuk kekayaan pribadi kita, maka hakul yakin ilmu itu tidak akan pernah kita dapatkan ketika kita belajar untuk sebagai peruqyah. Karena ilmunya Allah tidak bisa kita berbuat bisnis di dalamnya, hitung-hitungan. Kalau andai kata nanti saya bisa menjadi seorang peruqyah, maka saya ingin menarik orang sekian, ya, tidak bisa, tidak akan dapat kita ilmunya. Bahasanya ya sia-sia saja, karena ilmu seorang peruqyah syaratnya yang kelima, puncaknya yaitu keikhlasan. Harus ikhlas dalam diri, tidak ada tendensi kepentingan duniawi, benar-benar ikhlas, tulus kita dalam belajar ilmu ruqyah ini. Tidak ada tujuan yang lain kecuali hanya untuk diri dia, untuk memperbaiki diri dia, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembali lagi nantinya Allah memberikan ilmu kelebihan dalam diri dia. Tujuannya tidak lain yaitu kemanusiaan, untuk tujuan sosial, membantu sesama yang mana mereka tidak tahu ilmu ini, minta tolong kepada kita, kita ikhlas dalam membantunya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah puncak dari keikhlasan ini, harus benar-benar tertanam dalam diri. Syarat sebagai seorang peruqyah, kalau tidak ada keikhlasan dalam diri kita, maka yakin saya ilmu yang akan kita cari tidak akan pernah kita dapatkan. Yang ada hanya kekecewaan demi kekecewaan,
kecewa kita karena apa? Baru kita melangkah. Tujuan kita sudah bukan karena lillahi rabbil alamin, tujuan kita bukan karena lillahi ta'ala, tetapi tujuan yang ada yaitu dibalik itu tujuan meraih duniawi, maka sekali-sekali tidak akan pernah kita dapatkan. Yang ada timbul adalah kekecewaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di luar sana tujuan ingin belajar ruqyah, tujuannya lain selain ingin yaitu lillahi rabbil alamin, maka dia akan menemukan kekecewaan dalam diri dia sendiri. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang keenam yaitu syarat menjadi seorang peruqyah minimal atau maksimal dia punya usaha sendiri. Kenapa dia punya usaha sendiri? Dia punya pekerjaan sendiri yang utama di luar pekerjaan ruqyah ini. Karena apa? Supaya kita tidak berharap penuh kepada orang-orang pasien-pasien yang datang kepada kita meminta tolong kepada kita, harapan supaya kita dikasih timbal balik dari apa yang kita sudah kita lakukan. Jangan pernah ada kita dalam detik diri kita, hati kita ini apa? Ingin ada balas budi dari bentuk uang atau apapun ketika kita membantu seseorang. Kalaupun nanti selesai kita membantu dia, kalaupun nanti selesai kita menolong dia, dan itu Allah memberikan kesembuhan dari seorang pasien, Allah mengangkat penyakitnya, dan dia memberikan sesuatu atas apa? Jasa kita, berterima kasih dengan memberikan sesuatu kepada kita. Itu lain halnya dengan kita mentarget seorang pasien, lain halnya dengan kita memberikan tarif kepada seorang pasien. Beda dengan ketika kita sudah selesai, kita ikhlas tulus membantu dia, dan Allah memberikan, mengijabah apa yang menjadi tujuan kita, dikeluarkanlah hal-hal yang negatif dari tubuh pasien, dan seorang itu berterima kasih kepada kita memberi sesuatu, maka itu adalah bukan atas paksaan dari kita, bukan karena tujuan kita, maka boleh kita untuk menerimanya, boleh kita untuk apa? Menerima terima kasih seorang pasien ini untuk diri kita. Dengan tujuan apa? Kita saling menghormati, saling menghargai. Jangan sampai ketika kita menolaknya, akhirnya ada salah satu dari di antara kita itu kecewa akhirnya, tidak mau menerima pemberian tersebut. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kalau bisa maksimal atau minimal seorang peruqyah harus punya pekerjaan yang tetap. Jangan pernah menjadi seorang peruqyah kalau tidak memiliki pekerjaan tetap selain pekerjaan ruqyah itu sendiri. Karena apa? Selalu kita akan berharap dan berharap orang untuk mengasih amplop kepada kita, orang mengasih, sampai kita mentarget, kalau saya membersihkan rumah sampean sekian, kalau saya menangani saudara sampean siapkan uang sekian, kalau sampai nanti sembuh maka harus melunasi mahar sekian. Jangan sampai. Akhirnya apa? Itulah yang menjadi ilmu kita, apa yang kita pelajari sebagai seorang ruqyah, akhirnya apa? Tidak ada manfaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Dan terakhir, sebagai seorang peruqyah, syaratnya yang ketujuh yaitu harus memiliki guru. Kalau kita ingin belajar ilmunya Allah, membuka pintu gerbang gaib, ya, maka kita harus memiliki seorang guru pembimbing, ya, mursyid bahasanya, guru pembimbing yang mengarahkan kita, membuka diri kita sampai dia membimbing, sampai dia mengarahkan bagaimana tujuan arah kita
bagaimana dengan wirid kita, bagaimana dengan puasa kita, dia membimbing kita. Maka inilah yang tujuan utama sebagai seorang peruqyah. Maka dia syaratnya harus punya guru pembimbing dalam spiritual peruqyah. Karena apa? Banyak orang ingin belajar ruqyah, ingin menjadi seorang peruqyah, dia belajar sendiri, membeli buku, dia belajar sendiri dari internet, dia belajar sendiri dari Google. Akhirnya dia terapkan, dia wirid apa yang menjadi di dalam buku tersebut tanpa ada bimbingan guru, tanpa ada pembimbingan seorang ustadz atau kiai atau siapapun yang bisa membimbing dia. Maka yang terjadi apa? Banyak orang seperti ini ketika belajar sendiri, dia akhirnya menjadi orang stres, orang gila, nggak mampu otaknya untuk menampung apa yang sudah dia pelajari tanpa ada bimbingan. Dia zikir wirid tanpa ada bimbingan, dia puasa tanpa ada bimbingan. Akhirnya yang terjadi adalah tadi nafsu dalam belajar, nafsu ingin dia menguasai ilmunya Allah tanpa ada guru, tanpa ada bimbingan. Akhirnya yang terjadi apa? Stres. Banyak yang terjadi seperti ini di kalangan masyarakat. Tahu-tahu dia apa? Tertawa sendiri. Tahu-tahu dia apa? Tidak memakai baju. Tahu-tahu dia apa? Teriak-teriak sendiri di luar rumahnya, ya, ngerokok sambil berhayal dan lain sebagainya. Ini dampak dari orang belajar ruqyah tanpa apa? Tanpa adanya bimbingan dari seorang guru atau seorang mursyid yang dapat membimbing dia menuju jalannya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah syarat, 7 syarat yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin belajar ruqyah, yaitu maka jangan sekali-sekali kita ingin belajar ruqyah kalau tidak ada keikhlasan dalam diri kita. Jangan sekali-kali kita ingin belajar ruqyah kalau memang ada tujuan duniawi untuk kita raih, untuk kepentingan pribadi kita. Dan jangan pernah sekali-kali kita belajar ruqyah tanpa ada guru pembimbing, guru dalam membimbing diri kita menuju ilmu yang kita dalami ini, yaitu ilmu ruqyah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini sebagai penjelasan kami di dalam channel YouTube kami, yaitu Riza Manisi. Mungkin kedepannya bisa bermanfaat untuk diri kita semua, dan insya Allah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mungkin dalam lisan kami, ucapan kami ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.